kali kedatangan Yesus ke dunia ini sebelum kita memasuki kekekalan. Ini sangatlah penting kita ketahui karena banyak orang yang mencampur adukan peristiwa-peristiwa kedatangan Yesus yang kedua dengan peristiwa kedatangan Yesus yang ketiga. Contoh kesalahan tersebut adalah penghakiman yang terakhir memisahkan domba dari kambing. Banyak yang mengkhotbahkan peristiwa ini akan terjadi pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Ini sangatlah salah. Yang benar adalah penghakiman terakhir terjadi pada kedatangan Yesus yang ketiga. Sebab itu sekarang marilah kita belajar khusus tentang berapa kali sebenarnya Yesus datang ke dunia ini secara general. Dan secara singkat kita akan melihat bagaimana cara datangnya, kapan, di mana, dan apa misinya, supaya kita mendapatkan pengertian yang benar. Tuhan telah merancang bahwa ada 3 kali kedatangannya ke dunia ini. Kedatangannya yang pertama, caranya adalah seperti lazimnya manusia. Maka Yesus lahir sebagai manusia pada tahun 4 sebelum Masehi di Bethlehem Ephrata. Misinya adalah untuk mati, untuk mencurahkan darahnya, mati di atas kayu salib. Suatu kematian yang hina dan siksa. Untuk apa dia mencurahkan darahnya? Karena darah Tuhan Yesus itulah yang akan membasuh kita dari segala dosa dan salah kita. Darah itu adalah antidote of sin, penawar dari dosa. Jadi Yesus lahir, lalu Yesus mati, lalu Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke surga. Mission accomplished. Berhasil Yesus dalam misi kedatangannya yang pertama. Nanti dia akan datang kembali ke dunia ini pada kedatangannya yang kedua. Kedatangannya yang kedua sangatlah berbeda dari yang pertama. Pada kedatangan yang kedua ini dia akan datang sebagai Raja segala raja dengan kemuliaan yang luar biasa, dikawal oleh para malaikat surga. Dan kapankah itu akan terjadi? Setelah 666, yaitu hukum hari Minggu dipaksakan oleh penguasa dunia ini untuk melawan hari Sabat Tuhan yang kekal. Maka orang-orang yang masih setia memelihara hukum Tuhan, termasuk hari Sabat, akan dianiaya, ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Pada saat itulah Yesus datang menjemput umatnya yang setia dari tangan penyiksa-penyiksanya. Pemaksaan hukum hari Minggu akan segera terjadi, yang didukung oleh pemerintah dunia dan pemimpin agama-agama dunia. Pemaksaan hari Minggu inilah yang disebut dengan 666, tandanya Antikristus, untuk melawan tandanya Tuhan, yaitu hari Sabat yang suci. Pemaksaan hari Minggu akan terjadi pertama sekali di United States of America. Lalu negara-negara di dunia akan mengikutinya. Di manakah Yesus akan datang pada kali kedua nanti? Yesus tidak akan menginjakkan kakinya di bumi ini, tapi dia akan seperti helikopter hover, mengapung di udara, bertemu Tuhan di awan-awan, lalu diterbangkan ke surga. Akan ada vacation, liburan selama 1000 tahun di surga, dan planet-planet lain, di bintang-bintang dan di galaksi-galaksi. Wow, alangkah senangnya bertamasya 1000 tahun di luar angkasa dan di surga.
Kedatangan Yesus yang ketiga, Yesus akan datang bersama umat tebusan yang tadi diterbangkan ke surga setelah 1000 tahun. Dan juga para malaikat akan ikut. Di manakah mereka mendarat? Mereka akan datang di dalam kota suci Yerusalem yang baru, yang akan mendarat di Bukit Sion. Kapankah itu akan terjadi? 1000 tahun dari kedatangan Yesus yang kedua. Misinya adalah untuk membersihkan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dosa akan dimusnahkan, dan begitu juga iblis serta pengikut-pengikutnya menjadi debu tanah selama-lamanya. Inilah yang disebut dengan neraka, yaitu berpisah dari Tuhan selama-lamanya.